saling menghargai. Itu yang paling betul. Kenapa izin gereja payah? Izin masjid betul, mudah. Itu tidak boleh terjadi. Emangnya kenapa? Tapi jangan juga mau minta izin gereja di tengah-tengah. Masyarakat kita masih memerlukan pemahaman yang lebih hebat lagi tentang proses menghormati komitmen kebangsaan yang namanya pluralisme. Jadi memang berproses. Tidak bisa semuanya hari ini kita anggap bangun kesadaran orang Indonesia ini udah menjadi kuat satu. Ini kan hak kita masing-masing. Memang benar. Tapi di samping hak kita masing-masing, kewajiban kita juga untuk menjaga perasaan kita masing-masing. Jadi bukan hanya haknya, tapi kewajiban juga. Bangun kesadaran ini tidak bisa datang dengan seketika. Lagi-lagi dia diperlukan suatu proses pemahaman yang berkelanjutan, di mana para cendekiawan, para tokoh, para akademisi, para elit bangsa ini bisa mensupervisi kondisi. Bapak dan Ibu, tahun 2024, 2 tahun yang akan kita hadapi setiap hari. Concern yang masih juga concernnya bagi Nasdem. Nasdem tidak mau melihat setiap pemilu bangsa ini semakin bukan memperkuat semangat kebangsaan yang bersatu. Bahkan event pemilu ini dimanfaatkan, diperpolitisir sedemikian rupa untuk membangun kesadaran dan kekuatan kelompok dan berinteraksi. Itu bagi Nasdem tidak tepat. Kita berangkat dari kelompok dan individu menjadi kelompok, tapi bermuara kepada kebersamaan yang lebih besar. Itu yang pertama. Jadi kalau setiap ada pemilu, ini terjadi pemikiran-pemikiran yang bersempit. Itu adalah berarti bahwa kita belum siap benar-benar berada dan memanfaatkan arti model dan sistem demokrasi kita. Satu hal yang pasti, demokrasi ini super bebas. Tadi saya katakan super bebas. Tapi di sisi lain praktek pemikiran kita super ortodok. Di mana ketemunya? Nggak ketemu. Demokrasinya super bebas, cara berpikirnya super ortodok. Yang bisa hanya menjudgment. Pakai dia segala cara. Si A mulai dari, tidak hanya disebut sebagai bodat. Kalau hanya bodat aja nggak apa-apa itu istilahnya. Tapi nggak ada lagi bahasa yang lebih jelek daripada itu. Seluruh kejelekan, seluruh keburukan yang memalukan kita untuk pakai model dan sistem demokrasi bebas ini. Karena pikiran kita masih super ortodok, penuh dengan semangat kebencian, provokasi penghinaan. Itu yang kita hadapi. Maka untuk rasa perjuangan keadilan, Nasdem ingin mencoba untuk berpikir, dan tidak hanya berhenti berpikir, bisa nggak berbuat sesuatu untuk diri. Ada zona kenyamanan yang dimiliki Nasdem ini. Dia bagus, partai bersahabat, partai yang ada dalam pemerintahan. Tapi ada orang di sana dikatakan itu orang di luar pemerintahan. Kita cek kenapa aja dia disebut orang pemerintahan. Karena dia kalau dalam sistem kita kan dalam pemerintahan juga. Kalau Anies Baswedan misalnya calon presiden ini dan orang di luar pemerintahan, saya berpikir apanya orang di luar pemerintahan? Baru kemarin dia pensiun dari DKI. Jadi waktu dicalonkan oleh Nasdem dia sebagai gubernur. Gubernur berapa? Ada dalam sistem pemerintahan? Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintahan. Jadi berarti dia ya orang dalam pemerintahan. Itu pemahaman Nasdem. Kita cek lagi apa latar belakangnya. Ini jangan-jangan ada nggak masalah utama yang bisa barangkali merusak masa depan bangsa ini. Kalau kita beri kesempatan dia menjadi pemimpin negeri, kita
Kita coba berikhtiar, kita lakukan pengecekan. Nggak ada. Apa dia menjadi alat negara asing? Nggak ada juga dalam pemahaman kita. Jadi apa yang salah? Oh, nggak ada yang salah, cuma nggak disukain aja. Oh, jadi faktor suka nggak suka. Nah, coba kita bergerak dengan dia tidak suka, kita suka. Nah, kita sekarang di posisi itu. Kenapa? Ada hal yang menyentuh kalau pikiran saya sebagai ketua. Rasa keadilan. Ini yang menggugah. Kita mau mempersatukan bangsa ini. Kita mau merealisasikan komitmen kebangsaan kita. Kemajukan pluralisme menjadi satu kesatuan. Tidak hanya sekedar retorika, ucapan semata-mata. Coba aplikasikan, implementasikan. Maka inilah momentum kita mengimplementasikan. Karena kita yakin kalau atas dasar ketidaksukaan dengan pikiran-pikiran yang menyatakan nantinya semangat kebangsaan kita, toleransi kita berubah menjadi intoleran dari orang seperti Anies Baswedan ini. Saya berpikir, insya Allah saya tidak mendahului. Tapi dari bangun kesadaran yang ada pada diri saya, pengalaman perjalanan hidup saya yakin dan percaya. Pikiran-pikiran scholarship moderat yang ada pada diri saudara itu menjadi suatu referensi saling mengisi yang baik bagi Nasdem dan Demokrat. Ini satu hal. Tapi kalau dasarnya sudah benci, tidak suka. Kita mau bilang apapun, memang tidak suka. Bagaimana kita mau paksakan itu orang yang tidak suka? Jadi di internal partai Nasdem juga ada pikiran, nah ini udah salah ketua umum. Biasanya ketua umum betul, tapi kali ini sangat salah. Saya bilang, sebagai manusia biasa, kodrat saya juga manusia biasa, tidak ada kesempurnaan. Bisa aja saya salah, tapi saya mau berharap dan berdoa, ya Allah, berikanlah sebuah kekuatanmu sebagai Sang Pencipta. Proses saya kali ini juga tidak salah. Saya ingin melihat bangsa ini lebih baik, lebih maju. Soal menang, kalah. Siapa yang pastikan dia kalah atau sebaliknya dia pastikan dia menang? Ada itu. Pertandingan belum dimulai. Memang kewajiban Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, kemudian tidak memberikan gambaran pikiran-pikiran kenapa mencalonkan Anies Baswedan untuk sesuatu yang bisa berarti bagi kemajuan bangsa ini. Ya, itu Nasdem salah. Dan itu jelaskan. Maka dari pemahaman saya memang ini adalah merupakan suatu, katakanlah, pemikiran yang memang tidak konvensional, tidak linear. Kalau linear sebenarnya jangan calonkan Anies. Ini udah, itu linear itu. Wajar sekali, terutama Nasdem. Ngapain calonkan Anies? Nah, itu karena berpikir tidak salah, tapi linear. Jalannya pelan, biasa. Itu namanya safety first. Jadi si Nasdem, capek kita safety first juga. Coba kita bikin ada, kita coba bikin melihat, bisa nggak ada gelombang yang kita lewati? Gelombang yang kita lewati, nah, itu kehidupan. Mungkin pikiran-pikiran Nasdem hari ini banyak yang menyatakan tidak tepat, tapi sejarah insya Allah akan mencatat untuk ada Nasdem. Nah, kita akan belajar pikiran-pikirannya untuk memperkuat semangat bangsa. Dari intinya, mencalonkan Anies Baswedan adalah dalam spirit dan semangat memperkuat komitmen kebangsaan. Itu masalah apapun yang kita akan hadapi, kalah dan menangnya dengan niat baik,
nasib bisa menerima itu. Karena kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Dan kita juga yang hidup ini tidak selamanya. Cepat atau lambat kita juga akan meninggalkan kehidupan ini. Tapi saya ingin melakukan sesuatu yang dalam keyakinan saya tinggalkan sesuatu yang baik untuk menjadi kenangan yang baik. Inilah gambaran saya yang bisa saya berikan pada pertemuan dengan Bapak dan Ibu, para cendekiawan, para tokoh, para forum rektor dan dokter. Saya siap untuk melakukan diskusi di antara kita. Mungkin ada kalimat katanya kurang, saya harapkan bisa dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.